Banyak investor retail seringkali mengabaikan saham yang sepi transaksi, padahal justru di pasar yang tenang seperti itulah kerap kali tersembunyi aset berharga yang dijual dengan harga diskon ekstrem. Salah satu emiten yang menarik perhatian adalah PT Kabelindo Murni Tbk dengan kode KBLM. Saham manufaktur kabel ini diperdagangkan pada valuasi rasio harga terhadap nilai buku atau PBV sekitar 0,23 kali. Artinya, pasar menghargai perusahaan ini jauh di bawah nilai bersih aset yang dimilikinya. Fenomena harga yang sangat murah ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai kondisi bisnis aslinya. PT Kabelindo Murni Tbk merupakan produsen kabel listrik terkemuka di Indonesia. Perusahaan memproduksi berbagai jenis kabel tegangan rendah hingga menengah, kabel telekomunikasi, serta kabel instrumen khusus. Model bisnis KBLM berfokus pada penjualan antar perusahaan atau B2B. Sumber pendapatan utamanya berasal dari sektor utilitas negara, khususnya PT PLN, kontraktor proyek infrastruktur, sektor swasta industri, serta pasar retail distribusi kelistrikan. Membahas kondisi industri, bisnis kabel kelistrikan sangat terikat dengan siklus ekonomi. Sektor ini berbanding lurus dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto dan realisasi anggaran infrastruktur nasional. Persaingan di pasar domestik terbilang sangat ketat karena KBLM harus bersaing langsung dengan pemain lain seperti KBLI dan JECC. Meskipun ancaman pendatang baru tergolong rendah karena tingginya modal, mesin dan rumitnya sertifikasi, industri ini memiliki tantangan besar. Kekuatan tawar pemasok bahan baku tembaga global sangat tinggi, sementara pembeli utama seperti PLN memiliki kekuatan tawar yang sangat dominan dalam tender. Menilik analisis fundamental, kinerja keuangan KBLM memang mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2024, pendapatan sempat menembus angka 1,98 triliun rupiah dengan laba bersih 77,4 miliar rupiah. Namun pada tahun 2025, pendapatan turun menjadi 1,78 triliun rupiah dan laba bersih melorot ke angka 24,8 miliar rupiah akibat tekanan margin bahan baku. Beruntung, data interim kuartal kedua tahun 2026 menunjukkan sinyal pemulihan. Laba bersih tercatat naik menjadi 29,9 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 27,9 miliar rupiah. Perusahaan juga tetap konsisten membagikan dividen tunai, seperti sebesar Rp7 per saham untuk buku tahun ke-2025. Beralih ke analisis neraca keuangan, bagian inilah yang menjadi keunggulan utama KBLM. Kondisi keuangan perusahaan sangat kokoh dan menyerupai benteng pertahanan yang kuat. Posisi kas dan setara kas terus meningkat hingga mencapai 47,38 miliar rupiah pada pertengahan tahun berjalan. KBLM tidak memiliki utang bank jangka panjang berbunga sama sekali, sehingga rasio utang terhadap ekuitas berada di kisaran 0%. Kewajiban yang ada dominan berupa utang usaha operasional tanpa beban bunga. Struktur neraca tanpa utang berbunga ini membuat KBLM sangat kebal terhadap risiko lonjakan suku bunga bank. Dari sudut pandang kualitas bisnis, keunggulan kompetitif atau ekonomik mode KBLM tergolong biasa saja. Perusahaan tidak memiliki kekuatan merek yang dominan maupun biaya peralihan bagi konsumen. Namun, KBLM memiliki keunggulan distribusi berupa kepemilikan sertifikasi resmi dari PLN yang menjadi penghalang bagi pemain baru non-sertifikasi. Hambatan utamanya adalah ketidakmampuan perusahaan menentukan harga jual secara bebas, sehingga margin keuntungan sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas tembaga dan aluminium dunia. Evaluasi terhadap kualitas manajemen menunjukkan pola kepemimpinan yang sangat berhati-hati di bawah arahan Direksi Ali Supono. Manajemen sangat menghindari ekspansi spekulatif yang menggunakan utang bank berisiko tinggi. Kepemilikan saham pengendali dipegang kuat oleh struktur holding terafiliasi yaitu PT Sibalek sebesar 40,27% dan PT
Mesindo Agung sebesar 34,76%. Sedangkan porsi publik berada di kisaran 11,53%. Alokasi modal difokuskan untuk memperkuat modal kerja internal dan rekam jejak tata kelola perusahaan. Tergolong bersih tanpa riwayat kasus kecurangan. Selanjutnya mengenai analisis valuasi. KBLA menawarkan margin keamanan yang sangat lebar. Nilai buku per saham atau BVPE saat ini berada di level Rp1.270. Jika dihitung menggunakan formula Graham number, nilai intrinsik teoritisnya berada pada kisaran Rp828 per saham. Sementara itu, jika menggunakan pendekatan rata-rata siklus dengan rasio harga terhadap laba sebesar 10 kali, nilai intrinsiknya berada di level Rp365 per saham. Menggabungkan kedua metode tersebut menghasilkan nilai wajar konservatif sebesar Rp596 per saham. Dengan harga pasar yang berada di sekitar Rp306, saham ini diperdagangkan dengan diskon yang sangat dalam. Membahas katalis positif, potensi dorongan, kinerja jangka pendek hingga menengah, datang dari penguatan laba pada laporan keuangan penuh kuartal berikutnya. Dalam jangka panjang, potensi penyesuaian ulang valuasi oleh pasar dari PBV 0,2 kali menuju area wajar 0,5 kali menjadi pendorong utama. Sebaliknya, risiko utama yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga tembaga dunia yang mendadak serta ketergantungan yang tinggi pada penyerapan tender proyek kelistrikan dari pemerintah. Selain itu, tingkat likuiditas saham yang rendah di bursa juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemodal. Sebagai seorang deep value investor, pandangan saya terhadap KBLM sangat jelas. Perusahaan ini masuk dalam kategori aset investasi klasik ala Benjamin Graham. KBLM bukanlah tipe perusahaan penumbuh laba yang eksponensial, melainkan aset sangat murah yang sedang diabaikan oleh pasar. Ketiadaan utang bank berbunga secara praktis menghilangkan risiko kebangkrutan modal secara permanen. Meskipun pergerakannya sangat sepi, potensi apresiasi nilai menuju harga wajarnya tetap sangat terbuka ketika siklus industri kembali membaik. Secara kesimpulan, KBLA memiliki kelemahan pada daya tawar harga dan pertumbuhan yang relatif lambat. Namun, kelebihannya terletak pada neraca keuangan yang sangat sehat, arus kas operasional yang positif, serta nilai diskon aset yang sangat dramatis. Saham ini sangat cocok bagi investor berniat sabar yang berfokus pada perlindungan modal, namun tidak cocok untuk pelaku perdagangan jangka pendek yang membutuhkan likuiditas tinggi. Bagaimana pandangan Anda melihat saham dengan kondisi neraca super kuat tetapi sepi? Transaksi seperti KBLM ini, apakah Anda lebih memilih saham berkecepatan tinggi atau saham bernilai murah dengan risiko kebangkrutan yang minimal? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan pastikan untuk terus mengikuti pembahasan analisis saham berbobot berikutnya.